Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan infografik ini 30 perusahaan batu bara yang terkena sanksi larangan ekspor batu bara oleh pemerintah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada Arutmin Indonesia, kemudian Ascon Indonesia Internasional, kemudian Baratabang, Batara Batari Sinergi Nusantara, sampai dengan Diza Matra Powerindo. Selanjutnya juga ada Global Energi Lestari, kemudian kita lompat langsung saja ke Oktosan Baruna Persada. Ya, kalau kita bicarakan memang cukup banyak nih, ada 34 perusahaan batu bara begitu yang terkena sanksi oleh pemerintah untuk larangan ekspornya. Selengkapnya bisa Anda saksikan data-data dari ke-34 perusahaan batu bara tersebut. Ya, berikutnya dari sisi realisasi produksi batu bara di Indonesia. Bisa Anda saksikan kembali, kita lihat dari sisi produksi dari tahun 2014 hingga 2020. Di tahun 2014 kita lihat 458 juta ton untuk produksi, kemudian ekspornya sekitar 382 juta ton. Adapun dari konsumsi ataupun kewajiban untuk memasok kebutuhan dalam negeri di MO adalah sekitar 76 juta ton batu bara. Kemudian di tahun 2020 kita lihat kebutuhannya dengan produksi yang semakin meningkat hingga 561 juta ton. Kemudian dari sisi ekspornya 405 juta ton dan konsumsi dalam negerinya 132 juta ton. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia. Ya, Pak Hendra, bicara mengenai realisasi produksi batu baranya sendiri di Indonesia begitu. Apakah seiring dengan harga batu bara di pasar internasional yang semakin membaik juga akhirnya ada kenaikan dari produksi batu bara di dalam negeri dan juga ikut mempengaruhi DMO-nya sendiri nih Pak Hendra, silakan. Iya, ini menarik. Biasa memang kalau indeks harga tinggi akan memicu kenaikan produksi gitu ya, kenaikan produksi. Nah, ini yang membuat besaran DMO-nya seringkali menjadi kendala bagi pemasok ya, karena DMO kewajiban 25% itu dihitung berdasarkan berapa target rencana produksi nasional dibagi berapa banyak rencana konsumsi batubara domestik. Nah, seringkali itu tidak match ya antara target produksi dan juga dengan kebutuhan domestik, karena kadang apa yang disampaikan oleh para user dari awal tahun ternyata dalam perjalanan waktu itu sering berubah-ubah ya, karena mungkin berbagai alasan, baik maintenance, mungkin ada rencana perubahan rencana kerja dan lain-lain. Nah, ini yang menyulitkan kami di perusahaan-perusahaan pemasok untuk mengikuti target yang seringkali berubah. 25% besarannya bisa aja berubah di periode-periode berikutnya. Oleh karena itu kami mengusulkan agar ini bisa dikaji katakanlah secara berkala ya, bisa per 3 bulan. Sehingga besaran persentase itu sangat dinamis tentunya. Bisa saja karena konsumsi batubara domestiknya realitasnya itu sangat kecil, sehingga besaran pembaginya juga mungkin di bawah 25% atau mungkin di jauh dari 25%. Nah, ini yang perlu dikaji kembali sehingga perusahaan dalam melaksanakan, karena nanti bisa terjadi ya, banyak yang sering terjadi perusahaan itu melewati apa yang ditargetkan. Namun dalam hal ini tidak ada reward gitu kalau perusahaan udah lewat target ya. Padahal disparitasnya nih jauh banget nih Mas. Di luar indeks 130, 140, di dalam ini $70 per ton ini. Betul. Nah, bicara mengenai tadi pembaginya sehingga 25% ini bisa menjadi salah satu bahasan yang menarik untuk ke depan. Sudahkah dikomunikasikan begitu kepada pemerintah sendiri, Pak Hendra? Dari teman-teman APBI? Kami sudah menyampaikan berapa kali, dan bahkan kejadian ini kami mendorong pemerintah untuk mencoba duduk bersama-sama menyelesaikan secara struktural ya. Tentu kita kita sampai berapa kali meeting dengan pemerintah, 1 minggu ya, maraton weekend dengan pemerintah untuk menyelesaikan isu yang di depan mata tadi, bagaimana pasokan batubara terpenuhi dalam waktu dekat. Namun saya kira ini juga momentum ya untuk kita menyelesaikan secara struktural tuh Mas ya ke depan. Ya, yang tadi kesampaikan mungkin besaran dibenahi, terus dari sisi PLN-nya juga melakukan pekerjaan rumah mereka dan dari penambang, sehingga ini isu-isu struktural ini ke depannya nggak terjadi lagi.
yang mana sering terjadi jika ada lonjakan harga Iya. komoditas. Tapi di lain sisi, kalau harga anjlok, waduh, kita ke PLN kesulitan. Orang berebut ke PLN, tapi kita juga sulit untuk masuk ke PLN. Nah, ini isu klasik sih, Mas. Oh gitu. Maksudnya situasional begitu yang diharapkan teman-teman, Pak Hendra? Iya, kita juga udah sering curhat juga. Wah, kalau kita harga rendah itu masuk ke PLN juga, waduh, nggak mudah, Mas. Itu kesulitan. Padahal perusahaan ini memasok demi memastikan agar kewajiban demonya terpenuhi. Nah, ini yang terjadi sih. Nah, gimana menyelesaikan secara struktural ini sehingga nanti bisa memberikan keadilan ya, tentu bagi kedua belah pihak dan negara nggak dirugikan. Itu sebenarnya yang kita cari sih. Harapan dari teman-teman sendiri terkait dengan sanksi tegas yang sudah diberikan, Anda katakan di awal memang mendukung nih langkah dari pemerintah, tapi juga kan tentu ada win-win solution. Kemudian tadi ada keberimbangan juga yang diharapkan oleh teman-teman APBI. Seperti apa nih harapannya? Ya, Singkat kita saja. harapannya terus terang ya, kita berterima kasih ya pemerintah mendorong ini dan secara maraton udah mulai ada perbaikan. Terima kasih teman-teman yang benar-benar komit ya, dan tentu kita juga mendorong ini perbaikan ke depan ya secara struktural. Termasuk mungkin ya jika perlu ya itu bisa dibahas lagi mengenai penetapan harga domestik tadi ya, tentunya bisa jadi bahan pembahasan dari pemerintah. Kita ambil momentum yang saat ini ya, supaya kita nggak kehilangan momentum. Jangan sampai ini kita udah selesaikan pasokan dalam jangka pendek, kedepannya kita lupa lagi, nanti ada lonjakan harga terjadi lagi seperti ini gitu ya. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak atas informasi dan juga tadi nampaknya insight-insight baru yang bisa menjadi bahan pertimbangan tentunya bagi pemerintah, dan semoga juga ada win-win solution nih antara pemerintah dan juga dunia usaha, khususnya dari industri pertambangan batu bara. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir.